Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya. Doa dan harapan saya, semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti kasih-Mu yang besar melalui perenungan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Seorang filsuf bernama Abraham Maslow pernah berkata, makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan pokok manusia yang mau tidak mau harus dipenuhi. Itulah sebabnya setiap orang berusaha untuk terus-menerus bekerja siang dan malam, karena kebutuhan hidup yang kian hari bertambah mahal. Perkembangan ekonomi global yang tidak menentu membuat kita semakin khawatir. Jika kita khawatir, artinya kita masih hidup. Sebab orang yang tidak khawatir hanyalah orang-orang yang sudah mati atau yang sudah meninggal dunia. Dunia yang sudah rusak oleh dosa tentu penuh dengan kekhawatiran. Dan kekhawatiran semestinya membuat kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, terus-menerus hidup bersama dengan Allah Tritunggal. Kekhawatiran semestinya mendorong kita untuk mencari Allah yang tidak terbatas kuasanya itu. Kekhawatiran bukan membuat kita menjauhkan diri dari Allah, lalu kita berusaha sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan. Jika langkah itu yang kita lakukan, maka kita sudah gagal di dalam hidup. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut kekhawatiran hidup. Kita harus menerima kenyataan, tapi semua yang menakutkan, semua yang mengkhawatirkan, semestinya mendorong kita untuk mencari Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang berdaulat atas segala-galanya. Kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah jauh lebih mengerti kebutuhan kita dibanding kita sendiri. Seorang ayah lebih mengerti kebutuhan hidup anaknya dibanding anak itu sendiri. Tetapi ayah tidak langsung memberikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Ayah ini justru menunggu anak-anaknya datang mencari dia,
datang dan bercakap-cakap kepada dia, datang dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kepadanya. Barulah ayah ini memberikan secukupnya sesuai apa yang mereka butuhkan saat itu. Setiap hari orang tua hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya cukup untuk hari itu, dan itu terus-menerus dilaksanakan hari demi hari. Demikian juga Allah Bapa kita di sorga. Allah Bapa di sorga lebih mengerti kebutuhan hidup kita dibanding kita. Namun Dia menunggu kapan kita mau mencari Dia, kapan kita mau datang kepada Dia, kapan kita mau berseru kepada Dia, kapan kita mau meminta kepada Dia. Dia adalah Allah kita. Dia adalah Bapa kita. Dia tahu kita dalam keadaan khawatir. Dia tahu kita dalam keadaan gelisah. Dia tahu kita dalam keadaan takut. Dan firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Allah menginginkan kita mencari Dia. Allah menginginkan kita hidup di dalam kebenarannya. Allah ingin kita mengikuti nasihat-Nya. Allah ingin kita menjadi anak-anak yang baik. Dialah Bapa yang mengasihi kita. Dialah Tuhan kita. Dialah penyelamatkan kita. Dialah juru selamat kita satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk terus-menerus datang kepada Engkau. Ketika kami merasa khawatir, kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak lari meninggalkan Engkau dan berusaha sendiri, tetapi kami boleh datang dekat dengan Engkau dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.